Nah, sekarang ini kan gini, Miss. Sosial media kan Ya, luar biasa ya. luar biasa. Manuel lihat ya, anak-anak TK itu sudah pinter TikTokan. Didukung lagi sama orang tua nih. Kadang ayo joget bareng. Itu gimana, Mi? Itu sebenarnya positif enggak sih? Ya, kalau misalnya mereka nggak tahu itu sebenarnya seperti ketinggalan zaman ya untuk sekarang ini. Misalnya, kamu tahu TikTok? Nggak tahu? Aneh ya rasanya. Nah, kalau misalnya tahu pun, itu sebenarnya bukan hal yang buruk ya Pan menurutku. Karena mereka dari sana juga bisa belajar sebenarnya. Hanya kalau misalnya anak-anak itu memang nggak ditemani untuk anak yang kecil-kecil, takut konten yang ada di sana itu yang Bukan pada bisa memberikan umurnya efeknya, ya? iya gitu. Jadi kan konten itu bisa macam-macam, ada yang berbahaya, ada yang mengarah ke apa ya, konten dewasa gitu. Jadi bukan usianya. Kemudian juga jam itu juga perlu ya, waktu. Karena itu untuk khususnya pandemi ini kita nggak bisa ngasih waktu anak di depan HP hanya 2 jam kalau seperti waktu nggak Dulu pandemi ya. ya. Sekarang pandemi belajarnya aja lebih dari 2 jam. Belum lagi dia hiburannya. Justru harus di HP ya. Semuanya menggunakan gadget. Jadi nggak bisa kita larang, tapi ya tetap kita pantau untuk yang kecil-kecil yang masih usia dini. Paling enggak ya kadang ditengokin, apa yang kamu lihat, kontenmu tuh apa ya gitu. Katanya anak-anak punya TikTok, anak-anak gitu ya sekarang. Iya, Ada banyak. konten sendiri ya. Iya, karena pengalaman dari temen itu dia cerita satu hari anaknya tuh mengucapkan kata apa ya, menurut dia itu hal yang buruk gitu. Terus dia bilang, dari mana? Ya dari itu, dia bilang satu dari HP, TikTok dia lihat gitu ya. tayangan gitu ya. Dari situ, oh berarti kan ini efeknya nggak selalu baik kan gitu kan. Oke lah, mungkin untuk yang dance, untuk yang singing itu nggak apa-apa ya. Tapi untuk yang lain-lain itu kadang-kadang anak itu kan hanya mencerna. Dan menurut mereka, wah ini keren gitu ya. Ya menurut dia keren gitu. Tapi menurut orang tuanya, wah ini nggak bener gitu. Dia nggak tahu kerennya tuh di mana gitu kan. Nah itu harus diarahkan. Berarti penting ya pendampingan orang tua Diberitahu. tuh harus ya. Iya, laki-laki orang tua ya Pan ya. Berarti anak punya TikTok, orang tua harus punya. Iya, supaya orang tua juga tahu kontennya TikTok ini apa gitu kan. Iya. Iya benar. Memang ya itu salah satu juga yang membuat mungkin pembicaraan anak dan orang tua tuh nyambung ya. Jadi anak bicara apa orang tua juga nyambung. Jadi kalau kita nggak mau tahu sama sekali juga nggak bisa gitu. Anak sekarang itu dia taunya ini, kita ya paling nggak ya ngikuti lah, meskipun nggak bisa seheboh dia gitu ya tetap ngikuti dan bisa mengarahkan. Jadi masih ternyata TikTok tuh punya sisi positif sih. Ya sisi positifnya kan mereka bisa share apa ya, misalnya Ekspresi. dia ekspresi untuk yang usia dini ya bisa share ekspresi. Terus mereka juga share pengetahuan apa yang ya kan banyak yang diupload itu sekarang, pengetahuan yang zaman dulu sebenarnya kita sudah tahu, kenapa diupload lagi ya, mungkin itu ada yang masih belum tahu misalnya begitu. Jadi Bangun itu sebenarnya kedekatan juga ya. itu bisa untuk apa ya hal yang baik lah sebenarnya. Hanya beberapa orang yang memang tujuannya nggak baik kan selalu memasukkan konten Ya. yang Jadi sebenarnya merusak kita gitu, sebagai negatif. orang tua nggak boleh bilang ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu ya. Ya. Jadi ya sama kayak gini, pisau. Pisau bisa dipakai untuk bunuh, bisa dipakai untuk motong, tergantung kitanya berarti Iya. kan. Iya. Dan anak sekarang ini semakin dilarang semakin ingin tahu. Iya. Jadi kan lebih nggak baik lagi. Ya udah, kita ajak ngomong aja. Iya, tak lihat dari Apa dari isinya? tadi kita ngobrol ini filosofi Miss Diana ini keren ya. Maksudnya kita bisa lihat justru sisi positifnya daripada sisi negatifnya. Tapi itu ya enggak gampang. Itu tidak mudah sekali lagi ya. Ya itu. Nggak mudah gimana ini? Apa dulu Miss Diana bukan orang yang seperti itu atau gimana? Karena sebenarnya ya kalau dari sisi saya, sebenarnya saya ini juga orang yang nggak banyak bicara gitu. Maksudnya untuk
urusan orang lain itu saya nggak terlalu sering ikut campur gitu loh. Kalau dia nggak mulai duluan, ya biasanya aku ya nggak akan mulai gitu kan. Jadi ya mungkin ini untuk konteksnya orang di luar rumah ya, nah gitu. Jadi istilahnya bukan orang yang sering ngobrol sana sini gitu loh. Jadi itu juga salah satu kesulitanku sebenarnya kalau untuk membangun komunikasi. Padahal komunikasi itu kan sangat penting gitu kan. Entah itu bentuk gesture, entah itu bentuk pandangan, entah itu nada bicara, kemudian benar-benar komunikasi verbal, itu semuanya kan penting gitu. Jadi ya belajar terus sampai sekarang. Oh iya. Dan itu filosofi itu yang Miss Diana bawa ke pendidikan sekarang ya? Iya. Oke. Ya. Jadi saya enggak ragu ini. Kalau anak saya tak arahkan ke Miss Diana sebagai pendidiknya. Wah, terima kasih sudah percaya. Ini padahal belum sekolah nih anaknya nih. Iya, belum sekolah, tapi sudah kelihatan. Jadi dari kita ngobrol itu kelihatan banget bagaimana Miss Diana ini bawa arah pendidikan itu jauh lebih positif. Karena tak lihat gini nih Miss, ada sekolah-sekolah justru dia bawa aura negatif gitu. Oh ini enggak boleh, ini dilarang. Kan beda banget gitu dengan yang tadi Miss Diana bilang. Ternyata sesuatu yang kayak TikTok itu ternyata ada sisi positifnya, justru bisa banyak membangun, ya kan? Ya syukurlah. Oke, ini Miss, saya mau tanya ini, pendidikan anak ya, idealnya itu kayak apa sih seharusnya? Pendidikan anak usia dini ini sebenarnya memfasilitasi anak-anak. Jadi pertumbuhan anak, perkembangan anak itu difasilitasi oleh sekolah juga gitu ya. Selain di rumah, kalau pertumbuhan lebih mengarah ke yang fisik. Jadi yang bisa sekolah lakukan itu pantauan perkembangan berat badan, tinggi badan, begitu ya, pertumbuhan secara fisik. Kemudian kita untuk perkembangan yang ke segi yang lainnya itu, yang secara diri anak sendiri itu ada 6 aspek perkembangan, yaitu nilai moral dan agama, sosial emosional, kemudian seni, bahasa kognitif, dan ya yang pertama adalah motorik ya, motorik juga itu yang utama adalah perkembangan motoriknya. Jadi 6 aspek perkembangan itu diolah di sekolah dan disajikan dalam bentuk kegiatan yang memotivasi anak. Nah, agar anak itu keinginan belajarnya itu selalu ada gitu, karena anak itu adalah pembelajar seumur hidup. Jadi kita pun pembelajar seumur hidup, nggak bisa lepas dari yang katanya belajar itu. Apapun kita belajar, dari hal yang nggak tahu menjadi tahu, itu kita juga belajar. Nah, dari pandangan itu maka kegiatan-kegiatan yang kita berikan ke anak itu kita olah sebagaimana sebaik-baiknya ya, supaya dari hal itu anak-anak itu belajar sesuatu. Dalam belajar itu anak banyak tidak menyadari kalau mereka itu belajar dalam permainan itu, dalam mengerjakan sesuatu. Tapi sebenarnya mereka itu belajar, entah belajar ketekunan, belajar mengamati, menalar, terus ya belajar mengungkapkan dari apa yang dibangunnya gitu. Jadi banyak hal dari satu kegiatan tuh yang bisa kita ambil gitu manfaatnya. Dari permainan ya? Dari kegiatan bermain. Nah, kalau game dalam gadget Miss, apa itu bisa juga jadi sarana belajar? Bisa juga. Di lembaga kita itu kalau misal nggak pandemi itu kita ada kelas komputer. Jadi itu
anak-anak dikenalkan ke IT istilahnya untuk awalnya ya. Jadi ada beberapa anak yang memang tidak mempunyai komputer atau laptop di rumah, jadi mereka bisa belajar di sekolah. Kemudian di dalam IT itu sendiri, di dalam komputer itu mereka belajar banyak hal, misalnya tentang binatang, tentang tumbuhan, huruf, angka. Mereka belajar puzzle dan sebagainya. Itu kan mengolah daya pikir, terus seni juga bahasa mereka gitu. Dari segi itu aspek perkembangannya ya bisa diamati. Ini tadi dibahas sedikit soal agama ya. Nah, mumpung saya bergerak di bidang agama, nah, untuk anak-anak usia dini itu sejauh apa sih pendidikan agama itu diajarkan? Iya. Kalau di lembaga KBTK Bintang Harapan, kita memberikan pendidikan agama itu dalam bentuk cerita Alkitab. Nah, itu kita berikan terkait tema-tema yang ada di sekolah. Sebenarnya apa sih yang nggak ada di Alkitab, semua ada kan tentang kehidupan ini. Jadi saat tema ini kita bisa ambil apa dari Alkitab, kita hubungkan, oh ternyata di kehidupan ini itu kita juga bisa belajar gitu loh, bisa belajar banyak hal. Mengapa Alkitab cerita seperti ini? Ternyata bisa diaplikasikan gitu di dalam kehidupan. Jadi tidak hanya cerita zaman dulu atau bahkan buku wasiat ya, tetapi ini benar-benar nyata gitu. Misal ada tema yang sepertinya sulit ya. Tema ini bagaimana ya kita ambilnya? Tetap kita bisa carikan satu ayat gitu dari Alkitab. Nah, kita tidak menekankan pendidikan satu agama tertentu ya, Van ya, atau kita tidak menjadikan anak itu memeluk agama tertentu ya di lembaga kami, tapi kita mengajarkan kasih. Ya, kita mengajarkan kasih. Kemudian apa sih Alkitab itu? Alkitab mengajarkan kasih. Jadi dari tema yang satu ke tema yang lain kita juga utarakan bahwa itu kasih gitu. Ya, itu salah satu bentuk kasih Tuhan tuh ya juga memberikan Alkitab itu untuk manusia. Berarti jadi lebih untuk banyak belajar. ke praktis ya memang ya. Iya, jadi lebih banyak ke nyatanya ya, maksudnya cerita Karena kehidupan anak nyata. belum butuh teori ya. Ya, anak-anak karena juga yang sekolah di Bintang Harapan tidak dari satu agama tertentu aja. Oh. Jadi kami berharap lebih banyak agama, lebih majemuk itu lebih baik gitu ya. Jadi anak-anak bisa Banyak belajar saling ya. Toleransi, mengerti, ya. bertoleransi gitu. Jadi itu ya, maksudnya biar orang juga ngerti bahwa kita tidak menjadikan anak itu memeluk satu agama tertentu. Oh, nah tadi Vanuel tanya itu tuh ada dasarnya dan itu pergumulan bertahun-tahun ya. Karena dulu ada yang ngomong gini sama saya, kamu sekolah teologi ya di sini nih, nanti kamu lulus kamu harus bisa ngajarkan Tritunggal ke anak TK. Waduh, ini kok berat sekali ya rasanya ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu ya untuk mengajarkan hal-hal yang kayak gitu ya ke anak-anak. Berarti lebih ke praktika ya. Kita tetap menyebutkan Tuhan ya, tetapi gini, maksudku gini Van, kan supaya semua yang sekolah di sini juga nyaman gitu. Jadi mereka istilahnya bisa apa ya, belajar itu dengan mungkin anak-anak itu nggak terlalu terasa, tetapi orang dewasa ini lebih mengarah ke orang tua. Itu pandangannya mereka, tidak semua orang tua tuh bisa memandang, oh anakku sekolah di sini nanti berarti akan begini. Ya, misalnya, oh nanti jadi memeluk agama ini. Jadi mereka ada kekhawatiran tertentu gitu. Makanya mengapa kadang sekolah kita itu juga anak-anaknya juga dari kalangan tertentu aja gitu. Jadi belum semua orang tua tuh punya pandangan yang netral. Gitu. Jadi
sebenarnya bukan kita tidak mau menyebutkan Tuhan Yesus Kristus ya, tapi kita lebih lihat ke anak-anak begitu. Jadi kalau misalnya Natal kita tetap ceritanya juga tentang kelahiran Kristus begitu, karena kita lihat kita sesuaikan juga gitu dengan eventnya. Untuk kesehariannya kita memang lebih ke Tuhan ya. Untuk kegiatan nilai agama dan moral itu kan ada sendiri. Itu juga kita menyinggung selalu misalnya benda ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan gitu kan, terus benda ciptaan manusia. Nah, Tuhan tuh siapa kan? Bagi anak-anak itu kan ya, untuk yang beragama Nasrani mereka akan menyebutkan Tuhan Yesus. Untuk yang beragama lain mereka menyebutnya dengan Tuhan yang lain begitu. Jadi tapi semuanya berpusat ke yang kuasa. Oh, berarti tidak perlu diajari kayak gitu ya? Kayak Tritunggal gitu. Mungkin itu untuk kelas tertentu ya, ini lebih sesuai. Anak TK yang mungkin beragama Nasrani, Ya, apa bisa dia mengerti kayak gitu? ya untuk anak-anak sebenarnya kita memberikan ke anak-anak itu bisa semuanya ya, karena mereka kan juga anak yang istilahnya masih bisa menerima sesuatu dengan mudah gitu ya. Ya tergantung kita memberikannya bagaimana. Jadi saya pernah dengar anak-anak itu di lingkungan rumahnya ya. Kemudian mereka itu bermain dengan anak-anak yang lain. Nah, bermain dengan anak lain yang tidak seiman misalnya ya. Kemudian saya lihat anak-anak yang dari Bintang Harapan ini yang saya dengar ceritanya ini, mereka tidak masalah gitu main dengan yang lain, gitu. Tapi malah ada yang bermasalah gitu dari teman-temannya yang di situ gitu. Nah, dari cerita itu saya yang memberitahu anak itu gitu. Kalaupun mereka seperti itu, ya kalian ya tetap tidak usah membenci, tetap harus berteman. Ya gitu, seperti itu. Jadi kita memberitahu mungkin adalah hal tertentu yang bagi mereka itu tidak boleh. Tetapi kalau kamu diajarkan seperti apa gitu kan, misalnya kalian ke sekolah minggu, kalian diajarkan seperti apa di sekolah minggu, ya itu yang kita lakukan. Oke, balik tadi Miss. Tadi kan saya tanya soal pendidikan anak itu kayak apa sih, ya kan? Idealnya kayak apa? Nah, apakah sekarang ini kita sudah mencapai kata ideal itu untuk pendidikan anak? Di lembaga atau bagaimana? Mungkin Indonesia secara umum. Dibilang ideal itu bisa, tetapi ada hal-hal yang memang belum berjalan sesuai dengan yang dikatakan ideal itu tadi sebenarnya. Apa itu? Misalnya dalam hal ini baca, tulis, berhitung gitu. Jadi menurut saya kurang ada kesinambungan antara pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Jadi di usia dini sebenarnya anak itu tidak diekspos untuk belajar baca tulis hitung, tetapi di usia dasar anak-anak sudah dituntut sudah harus bisa. Nah itu kan tidak nyambung ya. Oh jadi harusnya anak-anak usia dini itu usia dini ini usia berapa? TK? Usia KB dan TK. KB dan TK. Ya. Berarti anak usia segitu harus bisa baca tulis itu atau enggak? Ya karena tuntutan sekolah dasar pada umumnya di Indonesia menuntut anak-anak yang sudah masuk ke sekolah itu sudah bisa baca tulis hitung. Jadi akhirnya pendidikan usia dini yang menyesuaikan. Kalau misalnya tuntutan itu enggak ada dari SD manapun lah, anak-anak itu harus enggak sih, anak usia KBTK itu harus enggak sih baca tulis hitung? Tetap dikenalkan, tetapi porsinya tidak banyak. Jadi istilahnya karena ya memang saya lihat di negara-negara maju itu ya khususnya yang di Eropa itu calistung tidak dimulai di pendidikan dini tapi di usia yang sudah sekolah dasar. Tapi memang di Asia itu beda. Orang Asia ini kerjanya lebih kenceng ya, lebih keras, lebih mau duluan gitu. Jadi
pendidikannya sampai ikut seperti itu. Di usia dini mereka sudah istilahnya sudah diperkenalkan, dan paling ya beberapa sekolah atau menuntut sudah bisa. Itu bagus enggak sih sebenarnya untuk si anak itu sendiri? Untuk Tergantung ya, tapi ya. Iya. Tergantung anaknya. Menurut ya, kalau misalnya anak-anak itu mungkin ini juga lebih ke kondisi kesiapan anak gitu ya. Jadi saya lihat kalau anak-anak angka itu karena 1 sampai 10 itu bentuknya kan, angka tuh 1 sampai 10 aja ya. Bentuknya itu kan itu terus diputer-puter. Nah, itu mereka lebih cepat mengingat. Nah, karena kalau huruf itu kan lebih banyak. Jadi mereka otomatis lebih mengenal lebih cepat menghafal angka daripada menghafal huruf. Nah, untuk beberapa anak ya sebagian besar sih membaca itu tidak bisa dianggap hal yang mudah gitu ya. Malah terbeban mereka itu. Ya saya melihat ini memang belum siap. Tapi ada beberapa anak ya memang beda-beda ya, yang mungkin sudah ada keinginan sendiri dari dalam dirinya gitu, tanpa ada paksaan ya seperti itu. Jadi ini efeknya kadang bisa untuk jangka panjang. Nanti kita lihat di SD-nya itu, karena mungkin banyak tekanan di usia dininya, bisa dia agak stuck gitu ya, agak mogok, stres gitu bisa juga. Tapi ada juga yang ya tetap smooth aja, tapi ada orang tua yang juga stres gitu ya. Saya gimana ini ya, anaknya udah belajar, orang tuanya ikut stres, itu ya orang tuanya ikut stres. Ya itu seharusnya tidak terjadi gitu ya. Karena gimana kalau orang tua stres padahal dia harus tetap mengarahkan anaknya gitu kan. Ya harus dicari solusinya bagaimana. Jangan sampai orang tua ikut stres karena anaknya. Ya pasti bisa dibicarakan gitu maksud saya. Kan kita bisa cari tahu apa gitu loh, apa yang menjadi masalah gitu loh. Jangan sampai akhirnya anak ini juga dirugikan, istilahnya tidak ditangani jadi berlarut-larut, atau keputusan dari orang tua sepihak. Itu kan kurang baik. Berarti ya harus dua-dua ya, keputusan itu enggak boleh orang tua aja berarti ya. Ya. Ini Miss, ada enggak sih penelitian yang meneliti bahwa anak usia KBTK itu kalau mereka diajari baca tulis hitung, itu apakah nanti dampaknya positif atau negatif? Kira-kira ada enggak penelitian yang kayak gitu? Kalau penelitiannya sih aku sendiri belum pernah baca, maksudnya ini diteliti seperti itu atau tidak. Hanya yang aku tahu maksudnya gini, seberapa penting gitu loh baca tulis hitung ini kalau dipaksakan di usia dini, seberapa penting efeknya untuk anak itu nanti di level berikutnya ya. Jadi kalau misalnya SD berhubungan dengan nilai, jadi menurut orang tua nilai yang baik itu kan sangat penting, makanya anak itu harus bisa baca tulis hitung. Nah sedangkan bagi anak-anak kalau dia itu sendiri belum ngeh buat apa nilai 9, jadi bagi dia itu nilai itu belum membuat dia bangga. Misalnya nilai itu nggak penting karena dia memang belum mengerti apa itu gitu. Jadi yang lebih kita tanamkan sebenarnya gini, kamu bisa ini itu untuk apa? Kamu bisa baca ini untuk apa gunanya? Kamu misalnya mencapai nilai yang baik itu sebenarnya untuk apa? Atau dihafal, habis ulangan lupa. Nah, sebenarnya untuk apa? Gitu. Jadi lebih ke nilai-nilainya. Sesuatu yang kamu pelajari itu untuk apa? Nah, saya pernah baca ini satu artikel ya. Kalau di satu negara tertentu mereka itu tidak ada ulangan. Di sekolah dasar 1, 2 tidak ada ulangan. Jadi ulangan baru diberikan di sekolah dasar 3, di SD kelas 3. Apa yang mereka pelajari di kelas 1 dan 2? Ternyata mereka itu belajar lebih ke misalnya kayak antre itu mereka belajar loh.
Kan banyak ya di sini. Jepang bukan ini? Jepang. Kenapa? Jepang bukan negaranya. Iya. Oh. Pernah dengar ya Van ya? Iya, pernah. Dan itu memang benar, karena aku sendiri ngalami. Aku sudah antre, ada orang lain tiba-tiba serut ke depan, apa kepingin rasanya gitu kan. Nah itu saya marah kalau itu Van. Masa gemes gitu loh. Ini baru tahu nih Jana bisa marah. Gemes, ini antre aja nggak bisa, bayangkan. Dia lakukan yang lain, hal yang lain gimana, aduh. Ini antre aja. Itu memang benar, saya pikir benar juga ya, budaya antre itu kalau nggak dibiasakan itu menjadi hal yang menjengkelkan di kemudian hari kan. Sudah besar nggak ngerti, itu saya nggak maki itu sudah bagus ya. Nanti orang lain dia dimaki apa nggak malu dia. Nah itu dia. Karena dengan budaya antri itu ternyata bisa melakukan banyak hal, ternyata bisa baca, bisa cari info gitu kan. Maksudnya nggak hanya berdiri, jadi dia bisa melakukan banyak hal, ternyata begitu dengan budaya antri. Toilet training ya. Toilet training kan diajar di Jepang tuh kelas gitu ya. Iya. Terus ada lagi, saya pernah lihat satu video di kelas. Itu bukan daerah yang kota padahal ya, itu juga bagus. Mereka itu negara Jepang juga belajar disiplin, dan mereka itu menjadikan waktu makan mereka itu full day ya sekolahnya. Jadi mereka makan di sekolah, menjadikan waktu makan itu waktu yang paling berharga gitu, waktu yang paling menyenangkan. Jadi satu kelas itu ada gurunya, terus dia bilang ini sekarang waktunya makan. Jadi waktu makan itu mereka belajar organisasi. Mereka belajar organisasi, maksudnya mengorganisasi satu kelompok itu. Jadi job desk maksudnya. Jadi kamu hari ini bertugas membagikan makanan, kamu bertugas mengambil makanan di dapur, kamu bertugas memilah kotak susu yang sudah habis itu. Kamu satunya mengembalikan ke dapur, satunya lagi jadi kayak coach di depan gitu, pemimpinnya, leadernya gitu. Jadi dari makan itu mereka banyak belajar, itu hanya makan loh, waktu makan yang 1 jam itu Van. Terus mereka belajar lagi kebersihan. Wah pokoknya banyak banget yang bisa dipelajari ya? Dari waktu makan saja. Bagus banget itu. Iya memang kalau full day waktunya banyak untuk itu ya. Kalau di tempat kita mungkin kita bisa aplikasikan ke yang lain, kita bisa ambil apa yang kita bisa lakukan dengan satu waktu itu, misalnya satu kegiatan gitu, kita bisa gunakan itu sih. Pendidikan kayak gitu diterapkan di Indonesia mungkin enggak? Sebenarnya mungkin ya, karena itu otomatis membangun kebiasaan baik anak. Nah dari situ mereka mungkin yang tidak pernah diajarkan di rumah atau tidak pernah diajarkan oleh lingkungan itu kan diajarkan di situ. Contohnya kalau nggak pandemi kita kan nggak pakai masker kalau naik motor misalnya. Nah itu kan padahal penting. Pandemi nggak pandemi ya tetap pakai masker seharusnya loh ya, menurut saya begitu. Karena debu apa kita bisa masuk, bisa menimbulkan sakit mata dan flu dan sebagainya gitu. Tapi apa sudah ada di Indonesia sing menerapkan itu? Videonya belum pernah lihat sih. Belum pernah ya. Itu mereka ngasih waktu makan itu panjang ya 1 jam. Karena memang benar-benar belajar di situ. Jadi gurunya juga ada juga yang membagi makanan. Terus mereka makan tuh harus habis loh. Misalnya gini, kan antri makanan. Saya diambilkannya tuh secukupnya nanti, karena harus habis, nggak boleh sisa. Itu kan juga satu pengertian yang baik bahwa kita menghargai makanan gitu yang telah disajikan gitu. Nah kemudian misal nanti ternyata masih lebih dibagi itu di dalam satu kontainer itu, nanti mereka akan melelang untuk siapa makanan yang lebih ini. Jadi yang benar-benar mau saja itu yang akan mendapatkan gitu. Jadi itu apa ya, maksudku pelajaran yang baik yang ya, nilai-nilainya gitu. Banyak ya dari situ. Nilai-nilainya dari satu kegiatan itu hanya makan bersama, makan siang itu bisa banyak sekali. Tapi mesti gini nih, kalau itu kan pendidikan nilai-nilainya banyak ya. Sedangkan kita secara umum di Indonesia belum ada mungkin yang kayak gitu. Tapi lebih bagus di sana loh berarti. Bisa dibilang gitu enggak? Pendidikannya? Ya
untuk usia-usia dini dan sekolah dasar memang pendidikan keterampilan hidup itu lebih ditekankan daripada yang itu tadi, yang akademis itu. Nah, jadi yang saya kagum juga gini, mereka ke sekolah itu kan sudah berat ya, bawa tas, terus bawa alat tulis misalnya, buku dan sebagainya. Mereka masih membawa peralatan makan sendiri loh, Pan. Jadi mereka nggak pakai yang sekali buang itu. Otomatis belajar ya go green gitu ya. Paling nggak udah belajar go green lah. Itu kan nggak berlaku maksudnya sebelum pandemi pun itu kan kita bisa belajar sebenarnya gitu. Yeah. Jadi nggak harus pada saat pandemi ini terus kita harus tapi ya itu tadi mungkin sisi baiknya pandemi. Nanti setelah pandemi kita juga bisa mulai menerapkan hal yang baik lah supaya anak-anak ini juga ya belajar lagi gitu, menghargai alam, menghargai apa yang sudah dibuat oleh orang lain gitu, misalnya makanan itu tadi. Ya salah satunya juga sekolah ini kan juga sudah ada pemilahan sampah, itu juga salah satu kebiasaan baik yang sudah dibangun. Memang tidak mudah karena itu mungkin tidak dilakukan dulu oleh orang tua kita. Jadi kita yang memulai, otomatis anak-anak generasi ini yang harus memulai. Maksudnya Farul itu gini, Miss. Apakah secara umum ya, pendidikan di Indonesia itu tidak lebih baik daripada pendidikan di luar negeri? Apa bisa dibilang gitu? Sebenarnya Indonesia juga punya keunggulan. Ya, apa kan? itu? Ya, kalau di Indonesia ini kita juga sudah punya Pancasila kan, otomatis sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu menurut saya sudah satu keunggulan yang untuk masyarakat majemuk ini kita sudah diajar bertoleransi. Nah, mungkin untuk toleransi ini aja sebenarnya belum bisa diaplikasikan secara penuh kan, karena banyak oknum-oknum yang masih belum bisa melaksanakan itu. Jadi akhirnya masih banyak terjadi kerusuhan dan sebagainya, diskriminasi dan sebagainya di berbagai pekerjaan dan kegiatan gitu ya. Tapi itu kalau kita mulai ajarkan di usia dini itu baik gitu. Jadi salah satu keunggulannya sebenarnya itu. Itu bisa jadi senjata makan tuan enggak, Miss? Kan dulu ada tuh kasus waktu di Probolinggo kalau enggak salah ya, yang anak TK disuruh bawa senjata, walaupun senjata mainan sih. Mereka diajar kayak jadi apa itu ya? Kayak jadi teroris lah gitu loh. Oh iya. Waktu itu kalau nggak salah karnaval atau apa gitu ya. Nah, berarti kan bisa jadi senjata makan tuan sebenarnya. Diajak menjadi, waktu itu tema apa ya? Bukan pejuang ya? Saya nggak tahu, cuma tahu berita itu ada. Iya. Nah, ya kembali lagi ke yang mendidik ya, bagaimana dia mengarahkan anak-anak ini. Anak ini diajar untuk bisa bertoleransi atau diisi dengan satu doktrin yang membuat dia ya kamu di sini sudah terkotak di sini, akhirnya dia untuk yang lain dia menutup. Padahal untuk anak-anak itu kan mau diajarin baik dia ikuti, mau diajarin yang nggak baik dia juga ikuti gitu kan. Jadi ya bagaimana kita mengarahkan anak-anak ini supaya mereka dari awal, dari kecil ini sudah bisa menghargai masyarakat kita yang majemuk ini. Iya. Berarti ya kita nggak bisa bilang Indonesia itu buruk-buruk banget lah. Enggak. Ya. Baik kok, Indonesia baik. Baik. Indonesia baik. Iya. Kalau dibandingkan dengan ini, Miss, Finlandia. Ya, Finlandia itu kan enak, sekolah cuma berapa jam pulang. Iya. Apakah bisa dibilang Indonesia masih bisa menang, punya sisi positif dari negara Finlandia ini?